Sinta Nuriyah Mahbubiah Royani, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai interferensi gelombang cahaya. Yuk simak bersama. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama, atau dapat pula diartikan sebagai interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya. Dari adanya interaksi kedua gelombang tersebut menyebabkan dua hubungan, yaitu pertama, hubungan membangun atau konstruktif, dan kedua, hubungan merusak atau destruktif. Nah, sekarang kapan sih interferensi bersifat membangun itu? Interferensi bersifat membangun yaitu ketika kedua gelombang memiliki beda fase 0 derajat, sehingga menghasilkan gelombang baru yang merupakan penjumlahan gelombang tersebut. Sedangkan interferensi bersifat merusak yaitu ketika kedua gelombang memiliki beda fase 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling merusak atau meniadakan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Apabila gambar A dengan fase 0 derajat berinteraksi dengan gelombang B yang juga memiliki fase 0 derajat, maka kedua gelombang tersebut akan saling menguatkan dan menghasilkan gelombang C yang merupakan penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Apabila gambar A dengan fase 0 derajat berinteraksi dengan gelombang B yang memiliki fase 180 derajat, maka kedua gelombang tersebut akan saling meniadakan atau saling merusak, seperti pada gambar C. Apabila gambar A dengan fase 0 derajat berinteraksi dengan gelombang B yang memiliki fase 270 derajat, maka kedua gelombang tersebut akan saling melemahkan sebagian dan menghasilkan gelombang seperti pada gambar C. Percobaan celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young tahun 1801, ia menggunakan sumber cahaya monokromatis. Ketika laser dinyalakan, gelombang cahaya koheren akan mengalir menuju celah dan gelombangnya bisa dilukiskan dengan garis-garis sejajar. Apabila dilihat dari tampilan 3 dimensi, sebenarnya gelombang cahaya berbentuk kurva sinus. Namun, karena setiap gelombang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang sama, maka bentuknya adalah sama. Ketika puncak atau amplitudo setiap gelombang dihubungkan, akan terbentuk garis lurus. Gelombang cahaya kemudian melalui celah dan menjadi sumber cahaya baru. Sehingga pada kasus ini terdapat dua sumber cahaya. Maka gelombang yang keluar dari setiap celah dapat dilukiskan sebagai lingkaran. Jika dilihat dari tampilan 3 dimensi, gelombangnya masih berbentuk sinus. Hanya saja memiliki arah yang beragam namun berpusat pada satu titik yang sama. Apabila puncak atau amplitudo setiap gelombang dihubungkan, akan terbentuk lingkaran. Interferensi antara dua gelombang cahaya yang koheren akan menghasilkan pola gelap terang di layar. Nah, garis terang dibagi yaitu terang pusat atau garis terang orde ke-0. Garis terang di sebelahnya disebut garis terang orde ke-1, dan begitu pula seterusnya. Demikian pula garis gelap di antara terang pusat disebut gelap orde ke-1, terdapat 2 garis, dan seterusnya. Kapankah interferensi maksimum terjadi? Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama, sehingga kedua gelombang memiliki selisih lintasan 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan M adalah orde terang, untuk M sama dengan 0 disebut terang pusat, M sama dengan 1 disebut terang ke-1, dan seterusnya. Karena jarak celah ke layar jauh lebih besar dari jarak kedua celah, maka sudut theta sangatlah kecil,
sehingga sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L. Dengan demikian diperoleh persamaan pada interferensi maksimum sebagai berikut. Interferensi minimum terjadi jika beda fase kedua gelombang adalah 180 derajat, seperti contoh pada gambar kedua tadi, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan bilangan ganjil kali setengah lambda, sehingga dari persamaan sebelumnya diperoleh persamaan baru, yaitu dengan M adalah orde gelap. Karena tidak ada gelap ke 0, maka untuk M sama dengan 1 disebut gelap ke 1 dan seterusnya. Selain itu, mengingat bahwa sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L, maka dihasilkan persamaan baru untuk interferensi minimum, yaitu karena jarak antara dua garis terang yang berurutan sama dengan jarak dua garis gelap berurutan, maka coba perhatikan percobaan celah ganda yang dilakukan oleh yang berikut ini. Pada titik P, kedua gelombang merambat dengan jarak yang sama, sehingga membentuk pola terang. Pada titik I, kedua gelombang yang di atas harus merambat satu panjang gelombang lebih jauh dibandingkan dengan yang di bawah, sehingga membentuk pola terang. Pada titik R, gelombang yang di atas mempunyai lebih setengah panjang gelombang dari yang di bawah, sehingga membentuk pola gelap. Kita bisa melakukan interferensi secara virtual melalui path simulation, yaitu dengan memilih menu interference, pada simulasi ini kita bisa memilih menggunakan air, sound, ataupun laser. Jika menggunakan laser, interferensi gelombang cahaya akan terlihat lebih jauh. Langkah awal, kita bisa mengubah amplitude, frekuensi, serta jarak antara kedua laser. Langsung saja kita klik tombol lasernya untuk mendapatkan gelombang cahaya. Akan terlihat gelombang cahaya seperti gambar berikut. Kita juga dapat menampilkan layarnya dan diperoleh orde gelap dan terang. Berdasarkan simulasi ini, orde gelap diperoleh karena interferensi minimum dan digambarkan dengan gambar yang buram, dan orde terang diperoleh dari interferensi maksimum yang diperoleh dari gambar. Kita juga dapat menampilkan intensitasnya, serta grafik dari interferensi gelombang cahaya itu sendiri. Menu selanjutnya adalah menu switch. Menu ini tidak jauh berbeda dengan menu interference. Pada menu ini, kita juga bisa mengubah amplitude, frekuensi, serta jumlah celah yang akan kita gunakan. Bisa satu celah maupun dua celah, atau tanpa celah. Sekarang kita gunakan satu celah. Kita bisa menggunakan air, sound, maupun laser. Selain itu, kita juga bisa mengubah jarak celah terhadap sumber cahaya. Langsung saja kita klik sumber cahaya dan diperoleh gelombang cahaya seperti gambar. Kita bisa menampilkan screen serta grafik interferensi gelombangnya. Selain itu, kita juga bisa menampilkan intensitas cahayanya. Berdasarkan gambar, diperoleh dua orde, yaitu orde terang dan orde gelap.
orde terang dibentuk oleh interferensi maksimum, dan orde gelap diperoleh dari interferensi minimum yang digambarkan dengan gambar buram. Kita juga bisa mengubahnya menjadi dua celah, maka akan terlihat seperti gambar. Contoh penerapan interferensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Pelangi pada gelombang sabun. Yang kedua, kilauan warna dari beberapa burung. Yang ketiga, kilauan warna dari beberapa kupu-kupu. Dan yang keempat, kilauan warna-warni pada lapisan minyak di atas air. Tahukah kamu mengapa kita bisa melihat warna-warni pada gelombang sabun? Gelombang sabun merupakan permukaan tipis yang memiliki ketebalan permukaan tidak sama. Karena cahaya terdiri dari warna merah, hijau, dan biru, setiap warna direfleksikan dalam jumlah yang berbeda. Ingatlah bahwa cahaya adalah gelombang. Cahaya dengan berbagai warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai selaput tipis, sebagian akan dipantulkan oleh permukaan luar dan sebagian lagi dipantulkan oleh permukaan dalam, dan sisanya menembus permukaan. Ketika gelombang cahaya warna biru mengenai permukaan luar, cahaya akan dipantulkan oleh permukaan luar, sebagian dipantulkan oleh permukaan dalam, dan sebagian lagi menembus permukaan. Ketika cahaya biru yang dipantulkan oleh permukaan luar dan permukaan dalam berinterferensi, akan menghasilkan warna biru yang terang. Ketika gelombang cahaya merah yang memiliki panjang gelombang lebih besar mengenai permukaan gelembung, gelembung yang dipantulkan permukaan luar dan permukaan dalam tidak akan menyatu, sehingga warna merah tidak akan tampak. Tetapi, ketika gelombang merah mengenai permukaan selaput yang lebih tebal, maka gelombang yang dipantulkan berinterferensi akan menghasilkan gelombang cahaya yang terang, sehingga warna biru tidak tampak. Jadi, gelombang cahaya yang berbeda akan merefleksikan warna-warni terang atau lebih lemah tergantung pada ketebalan permukaan gelembung. Perhatikan contoh soal berikut. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5000 angstrom melewati celah ganda yang terpisah pada jarak 2 mm. Jika jarak celah layar 1 meter, tentukanlah jarak terang pusat dengan garis terang orde ketiga pada layar. Maka solusinya adalah contoh soal berikutnya adalah untuk menentukan panjang gelombang sinar yang dipancarkan oleh lampu pijar natrium. Sinar ini dilewatkan pada dua celah yang berjarak 0,5 mm. Pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar. Jika hasil interferensi pada layar diperoleh jarak garis terang pusat sampai dengan kelima adalah 6 mm, berapakah panjang gelombang sinar natrium tersebut? Maka solusinya adalah mengenai interferensi gelombang cahaya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.